anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber arus DC dan bagaimana hubungan beda potensial jika baterai-baterai itu dihubungkan secara seri maupun paralel. Baik, sebelumnya kalian membuka buku praktikum halaman 4. Halaman 4, kemudian nanti 5 dan 6 yang kita pakai ya. Nah, alat-alat yang kita butuhkan hari ini adalah voltmeter. Ada lambang V-nya, lambang voltmeter ya. Nah, di sini bisa di-set terminal negatif, kemudian di-set ke 3 volt atau dari main dengan 15 volt tergantung kebutuhan kita. Nah, yang pertama kita akan mengukur berapa sih beda potensial satu buah baterai. Jadi baterai tunggal itu gambar pertama ya, gambar pertama di halaman 4. Itu mengukur potensial baterai tunggal. Nah, caranya yaitu kutub main baterai, kutub negatif baterai kita hubungkan dengan terminal negatif voltmeter. Kemudian kutub positif baterai kita hubungkan dengan terminal positif voltmeter ya. Nah, dalam keadaan seperti ini langsung akan menunjukkan jarumnya ya. Jarumnya akan langsung menunjukkan berapa volt ya. Kita set ke 3 volt, maka maksimum jarum ini akan menunjukkan 3 volt ya. Jadi sampai ujung sana 3 volt. Di sini menunjukkan jika baterai penuh itu menunjukkan 1,5 volt ya. 1,5 volt. Jadi pada halaman 5 pada hasil pengamatan kalian isi di sini baterai pertama 1,5 volt ya. Baterai pertama 1,5 volt. Kita akan beralih ke baterai kedua. Baterai kedua kita cabut saja yang ini, kita langsung pindahkan ke baterai kedua. Caranya sama seperti tadi, kutub positif dihubungkan dengan terminal positif dan kutub negatif berhubungan dengan terminal negatif. Nah, di sini jika baterai itu penuh, maka juga akan menunjukkan 1,5 volt. Jadi baterai kedua kalian isi dengan 1,5 volt ya. 1,5 volt. Terus kita tes baterai ketiga berapa volt ya. Nah, baterai ketiga jika baterai ini masih penuh ya, maka akan menunjukkan juga 1,5 volt ya. Karena kalau baterai penuh memang rata-rata 1,5 volt. Kita sebentar. Ini baterai ketiga, kita ganti yang ini saja. Mungkin masih lebih penuh ya. Nah, ini 1,5 volt ya. Jadi baterai ketiga juga 1,5 volt. Nah, sekarang kita tahu ternyata setiap baterai jika penuh, baterai center ya, itu beda potensialnya 1,5 volt. Nah, sekarang bagaimanakah kalau baterai-baterai ini kita hubungkan dengan percobaan kedua, yaitu dihubungkan secara paralel.
Secara paralel kita akan hubungkan itu baterai kutub positif dihubungkan dengan positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kutub negatif. Kita akan hubungkan dulu kutub-kutubnya ya. Nah, ini kutub negatif ya, yang kabelnya hitam. Kutub negatif dengan kutub negatif kita hubungkan. Kemudian yang kabel merah, kutub positif dengan kutub positif kita satukan. Nah, terus kita hubungkan dengan voltmeter ya. Gabungan kutub negatif ke terminal negatif, gabungan kutub positif ke terminal negatif. Nah, ternyata hasilnya juga akan menunjukkan 1,5 volt ya. Setelah digabungkan 3 baterai ini secara paralel, ternyata hasilnya tetap 1,5 volt. Jadi kamu tulis pada buku halaman 5, percobaan kedua, itu percobaannya 1 kali saja, itu kamu tulis 1,5 volt ya. Nah, berikutnya bagaimanakah kalau 3 baterai ini kita hubungkan secara seri, yaitu pada gambar ke-3 di halaman 5. Jadi yang percobaan ini seri ya namanya ya. Kemudian nanti tabelnya di halaman 6 yang ketiga ya. Sekarang kita akan hubungkan dulu baterai-baterai ini secara seri. Bagaimanakah hubungan baterai secara seri itu? Hubungan secara seri yaitu jika kutub negatif dihubungkan dengan kutub positif. Jadi ini kutub negatif dihubungkan dengan kutub positif ya. Terus yang satu lagi juga ini akan kita hubungkan kutub negatif dihubungkan dengan kutub positif. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hubungan baterai secara seri ya. Terus kita akan ukur berapakah jika 3 baterai ini dihubungkan secara seri. Jadi lurus ya. Nah, tetapi kita harus mengukurnya bukan ke 3 volt tapi ke 15 volt ya. Karena kalau ke 3 volt nanti tidak mampu mengukur ya. Nah, sekarang kita akan ukur coba. Nah, cara membacanya itu karena dihubungkan ke 15 volt maka yang skala yang atas yaitu yang 0 sampai dengan 15 volt. Maka hasil pembacaannya ini itu adalah 4,5 volt. Jadi ini hampir 5 volt, 4,5 volt. Maka di buku praktikum yang halaman 6 itu yang diisi satu saja, nomor 1, yaitu baterai seri 3 baterai ya. 3 baterai seri itu hasilnya 4,5 volt ya. Nah, selanjutnya yang baterai kombinasi ya. Baterai kombinasi kita akan rombak ulang. Kombinasi itu rangkaian gabungan antara seri dan paralel. Jadi 2 rangkaian seri akan kita hubungkan secara paralel ya. Kita akan membuat 2 rangkaian seri. 2 rangkaian seri seperti rangkaian yang pertama tadi.
Kemudian nanti kedua rangkaian akan kita hubungkan secara paralel. Itu namanya kombinasi seri dan paralel ya. Satu lagi, min ke positif. Kemudian nah, kita sudah mendapatkan dua rangkaian seri ini, akan kita gabungkan kutub-kutubnya sehingga mendapatkan rangkaian gabungan atau rangkaian kombinasi. Nah, ini dua kutub positif dan negatif ya sudah disatukan. Sekarang kita akan ukur berapakah beda potensial rangkaian kombinasi ini. Jadi dua rangkaian seri baterai, 3 baterai dihubungkan secara kombinasi. Kita akan rangkai ke 5 volt juga ya. Nah, ternyata dua rangkaian seri jika dikombinasikan dihubungkan paralel itu hasilnya 4,5 volt juga ya, 4,5 volt. Nah, maka pada tabel yang terakhir di halaman 6 itu kamu isi 4,5 volt. Nah, lengkap sudah data percobaan yang kita peroleh pada percobaan tentang beda potensial rangkaian baterai ini. Selanjutnya kamu dapat mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan. Di sini ada kesimpulan sementara tiap-tiap rangkaiannya. Kalau baterai tunggal berapa beda potensialnya? Kalau 3 baterai dihubungkan paralel berapa beda potensialnya? Kalau 3 baterai dihubungkan seri, berapa beda potensialnya? Di sini kesimpulan sementara ya. Kemudian jika 2 rangkaian baterai dikombinasikan, berapa beda potensialnya? Lalu kesimpulannya bagaimana? Silahkan kalian mengambil kesimpulan dengan kalimat kalian masing-masing mengenai hubungan matematis beda potensial pada rangkaian baterai. Kamu isi semuanya, terus nanti pertanyaan bisa dijawab dan kamu foto ya dari hasil pengamatan sampai sampai kesimpulan, terus kalian kirim ke Pak Tarman, bisa nanti di GC atau kalian kirim di WA juga bisa ya. Demikian percobaan pertama ini anak-anak, selamat mengerjakan. Kemudian kalian kumpulkan paling lama 3 hari ya, paling lama 3 hari. Jadi minggu depan sudah dengan percobaan yang berbeda. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan tugas.